Ini geser lagi. Shalom semuanya. Ya, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Ya, selamat malam. Puji Tuhan, kita akan malam hari ini kita akan bersama-sama datang untuk menyembah Tuhan, berdoa, menikmati hadirat Tuhan. Kita bersyukur karena kita sudah merayakan ibadah kenaikan Tuhan, dan kita mau berdoa untuk minta supaya Tuhan terus penuhi kita dengan kuasa urapan yang daripada Tuhan, yang memampukan kita untuk kita tetap kuat. Mari kita akan nyanyikan pujian sukacita dulu, Roh Kudus tercurah.
malam hari ini kita akan Haleluya. mari kita mau sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan Tuhan Yesus. Haleluya. Malam hari ini Tuhan kami datang kembali. Kami rindu Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadimu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Mari katakan bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadimu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus,
Malam hari ini Tuhan, kami bersama umat-Mu, kami datang Tuhan, kami
katakan bahwa Engkau Tuhan, Engkau dahsyat. Dan kami tahu Tuhan, Engkau juga sudah berjanji akan mengutus penolong, yaitu Roh Kudus buat kami, gereja, umat-Mu Tuhan. Kami mau malam hari ini kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Kami rindu setiap kami mengalami kuasa-Mu Tuhan, mengalami urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
Jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Biar malam hari ini kita mau sehati, kita mau datang, kita mau terus dengan tekun untuk meminta, memohon anugerah Tuhan. Biar kuasanya kembali memenuhi kita, biar pengurapan-Nya kembali dicurahkan atas hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, kami haus, kami rindu kuasa-Mu, urapan-Mu memenuhi kami. Haleluya.
kita akan berdoa. Ya Allah, yes. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Yes. Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang merendahkan hati kami untuk datang menyembah Tuhan, Yes. menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu. Orang Mayasiki. Kami rindu Tuhan, biarkan kami terus diberikan gairah, kerinduan untuk kami kembali datang terus untuk menyembah Engkau, Yes. untuk memuliakan-Mu Tuhan. Ya. Karena kami tahu bahwa Tuhan, Engkau Tuhan yang layak untuk kami semua. Amin. Ketika kami menyembah-Mu, kami boleh merasakan Engkau ada dan Engkau hadir. Yes. Terima kasih Tuhan malam hari ini Tuhan. Sebelum kami terus mengalami Engkau lebih dahsyat lagi, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu akan terus memberkati kami, meneguhkan kami, bahkan memotivasi kami. Haleluya. Untuk kami mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu buat kami gereja-Mu di akhir zaman. Karena kami tahu tanpa kuasa Roh Kudus kami tidak mampu. Benar Tuhan. Kami tidak mampu, kami butuh Kau kuasa Roh-Mu yang kudus memenuhi kami. Memenuhi kami, mengurapi kami Tuhan. Mari urapi kami semua, kami siapkan hati kami. Biarkan firman-Mu akan meneguhkan kami, memberkati setiap kami. Yes. Kami siapkan hati kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Yes. Kami merasakan hadirat kuasa-Mu nyata dahsyat memenuhi kami, melingkupi kami Tuhan. Di tempat kami berada, di tempat kami masing-masing, kami merasakan Engkau hadir dan Engkau melawat kami. Kami siapkan hati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap rindu mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan di hari yang pertama. Selama beberapa hari ke depan kita akan terus berdoa untuk menyambut, merindukan pencurahan Roh Kudus kembali kita alami sebagai gereja Tuhan. Karena kita sadar tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak mampu sebagai gereja Tuhan. Secara khusus di akhir zaman, di berbagai banyak tantangan yang akan terus kita hadapi. Firman Tuhan mengatakan akan semakin sulit, akan semakin sukar. Kita gereja Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan. Terlebih kita gereja Tuhan kalau kita rindu dipakai Tuhan menjadi alat untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kita membutuhkan kuasa Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang kelima. Mari di tempat saudara berada masing-masing, di rumah saudara, siapkan Alkitab saudara. Mari kita akan membuka Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang kelima. Mari kita akan membaca bersama-sama bagian ini. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang kelima. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal ke situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, ketika murid-muridnya, kira-kira mungkin 120 orang berkumpul melihat Yesus yang terangkat, Yesus naik ke surga. Di sana Yesus memberikan satu pesan, tetapi juga sekaligus perintah, juga janji kepada murid-muridnya. Di saat-saat terakhir menjelang Tuhan Yesus terangkat ke surga, yang dinyatakan di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, dikatakan, kamu
harus dikatakan apa? Jangan meninggalkan Yerusalem. Artinya jangan tinggalkan Yerusalem. Kalau kita membuka Lukas pasal yang ke-24 ayat 49, juga sama. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saya akan bacakan Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Satu pesan tapi juga perintah Tuhan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus berkata, aku akan mengirimkan atau memberikan penolong, yaitu janji yang sudah dijanjikan Bapa kepada umat Tuhan, kepada murid-muridnya, buat kita gerejanya di akhir zaman. Yaitu kita akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Tetapi ada syaratnya, ada perintah, ada pesan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya juga buat kita hari ini. Kalau kita rindu mengalami janji Bapa, kita rindu mengalami kuasa urapan yang baru atas kita, kembali memenuhi kita, kembali mengurapi kita. Tuhan katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya kamu harus tinggal di kota ini. Saudara, Yesus menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Pada saat itu, Yerusalem bukan sesuatu yang baik buat murid-muridnya. Tidak mudah buat murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu itu Yerusalem adalah tempat yang menakutkan bagi murid-muridnya. Kita tahu bagaimana murid-muridnya ketika Yesus harus mengalami penderitaan. Mereka dalam ketakutan, mereka dalam kegentaran, sehingga mereka berkumpul, mereka meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan Yerusalem. Bahkan mereka berkumpul, menutup pintu mereka, mengunci rumah mereka. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri, Yesus yang dalam kuasa kebangkitannya, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitannya yang tidak bisa dipatasi oleh ruang dan waktu, hadir di tengah-tengah murid-muridnya yang ada dalam ruangan yang tertutup, yang terkunci. Itu menunjukkan bahwa Yesus hidup, Yesus luar biasa, Yesus Tuhan. Dan di tengah-tengah Yesus mau terangkat di hari yang ke-40 setelah kebangkitannya, Yesus memberikan satu pesan, memberikan juga satu perintah untuk murid-muridnya kembali ke Yerusalem, atau mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Saudara, mereka harus, tidak mudah, mereka harus berhadapan dengan orang-orang, harus pada menghadapi pemerintah, menghadapi tokoh-tokoh, ahli-ahli Taurat, para imam, kepala, orang-orang Farisi. Dan itu membuat mereka tidak mudah untuk tinggal di Yerusalem. Mengapa Yesus tidak mengarahkan ke tempat yang lain? Kenapa harus dari Yerusalem? Bahkan dalam Kisah para 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Mulai dari mana? Yerusalem. Artinya Yerusalem itu punya makna yang penting bagi Tuhan, juga bagi gereja Tuhan. Mereka harus tetap bertekun, sehati berkumpul di Yerusalem, menanti janji Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah Yerusalem pada waktu itu sedang bergejolak dengan berita kebangkitan Yesus yang tidak diakui oleh beberapa tokoh-tokoh elit, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil hari-hari ini. Ada saatnya Tuhan menempatkan kita di zona yang tidak aman, tidak nyaman, supaya kita belajar untuk bertekun, untuk mendapatkan kuasa, diperlengkapi dengan kuasa. Tuhan mengajak kita untuk ada harga yang harus dibayar. Murid-muridnya dipaksa untuk tinggal di Yerusalem dengan ketidaknyaman, bukan zona nyaman buat murid-muridnya. Tapi Tuhan perintahkan buat mereka untuk mereka tinggal di sana.
yang Tuhan mau dari murid-muridnya adalah mereka harus taat. Untuk sungguh-sungguh mendengar pesan, perintah daripada Tuhan Yesus. Supaya mereka mengalami janji Bapa itu. Secara historis, saudara, tempat ini adalah tempat yang sungguh-sungguh memang punya nilai sejarah. Kita tahu bagaimana Yerusalem adalah tempat di mana bait Allah di sana ada, saudaraku. Secara manusia memang tempat Yerusalem itu menjadi sesuatu yang penting untuk mereka bisa berkumpul di sana dan mereka merasakan kuasa hadirat Tuhan di sana. Mereka berkumpul bersama-sama sehati dalam doa mereka. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu Yerusalem adalah tempat di mana kita tahu ketika di zaman Daud membangun bait Allah di Yerusalem, menempatkan mezbah di sana. Dan kita tahu Yerusalem, kalau kita membaca, coba kita baca Mazmur 137. Mazmur 137. Kita baca Mazmur 137 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ya, tolong bacakan. Mazmur 137 ayat 5 dan 6. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Dan jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacita. Saudara lihat, pemazmur di sini, Raja Daud pun menganggap penting Yerusalem. Yerusalem itu punya makna penting dari zaman Abraham, zaman Daud, dan juga bagi gereja mula-mula. Dan juga buat kita, gereja akhir zaman. Apa makna Yerusalem? Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan ada dan hadir di sana. Dan ayat ini mengatakan, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Saudara, kalau kita nggak tinggal di Yerusalem untuk sehati berdoa, sebagai umat Tuhan kita bisa mengalami kekeringan secara rohani. Tuhan mau kita kembali minta supaya Roh Kudus dicurahkan, mengalir, menyegarkan kita, sehingga memberikan gairah buat kita. Lalu ayat 6 mengatakan, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau. Daud tahu persis, jikalau dia tidak mengutamakan Yerusalem, melupakan Yerusalem, dikatakan lidahnya akan melekat dengan langit-langit. Itu artinya ada sesuatu yang tidak baik akan dialami. Sehingga Daud berkata, jika aku tidak jadikan Yerusalem menjadi puncak sukacitaku. Daud menempatkan Yerusalem menjadi satu tempat yang penting. Makanya Tuhan berpesan bagi gereja mula-mula, bagi murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Apa maknanya buat kita hari ini? Kita gereja Tuhan di akhir zaman. Kita nggak pergi ke Israel mungkin, lalu tinggal di sana. Tapi mari sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan yang ada di akhir zaman, kita tahu bahwa kita tidak mungkin mampu dengan kekuatan kita sendiri. Apalagi dengan situasi hari-hari ini yang begitu dahsyat, tantangan, kesulitan. Sekali lagi, kita manusia sangat terbatas. Kita butuh kuasa Tuhan, amin. Kita butuh urapan Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa, kita akan menjadi kering. Kita akan semakin kering dan kita merasa kekeringan rohani dan kita nggak mengalami apa-apa. Sukacita kita hilang. Tapi saya percaya kalau kita mau tetap tinggal di Yerusalem, saya percaya janji Bapa akan dicurahkan kembali dalam hidup kita. Amin. Akan dinyatakan buat kita. Amin. Sama seperti gereja mula-mula, mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Dikatakan di sana mereka menikmati janji Bapa. Dan saya mau kita gereja Tuhan di akhir zaman, mari kita juga akan mengalami hal yang sama. Tuhan mau kita, ada harga yang harus dibayar. Iya. Yerusalem bukan semata-mata kota yang menakutkan, tetapi saudaraku, buat bangsa, buat murid-muridnya, kota yang disiapkan Allah menjadi tempat kediamannya. Dalam ayat yang ke-6 di sana, dalam Kisah Para Rasul pasal 1, murid-muridnya tanya, mengapa? Maka bertanyalah mereka berkumpul, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel?
Dan Tuhan jawab apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Dan Tuhan katakan ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus Tuhan turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Tuhan mengendaki semua umatnya boleh mengalami janji dari Bapa setelah bertahan dalam kondisi yang tidak menyenangkan untuk tinggal di Yerusalem. Dan itu yang dilakukan oleh murid-muridnya. Mereka 10 hari tinggal di Yerusalem. Mereka taat. Dan pada hari yang ke-10 setelah kenaikannya, atau hari ke-50 setelah kebangkitannya, itu ada hari Pentakosta. Itu hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan mengenapi janjinya kepada murid-muridnya yang setia, yang mau bayar harga untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Mari kita mau juga, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kita mau mengambil satu komitmen. Kita mau terus membangun komitmen, kerinduan untuk terus datang dalam hadirat Tuhan, supaya Tuhan kembali menyatakan janjinya buat kita, gerejanya. Sekali lagi kita mau kata, Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh kuasa Tuhan. Kami butuh urapan kuasa Roh-Mu yang kudus bagi gereja di akhir zaman. Karena gereja tanpa Roh Kudus akan mati. Umat Tuhan tanpa Roh Kudus akan mati. Kita butuh kuasa Roh Kudus yang bekerja mengurapi kita, memenuhi kita, berkarya dalam hidup kita, memimpin kita, menuntun kita, sehingga ada sukacita yang melimpah-limpah yang akan dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita menghadapi tantangan, walaupun kita menghadapi kesulitan, tapi saya percaya sukacita dari Roh Kudus akan dicurahkan melimpah dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita mampu tetap bersyukur dalam situasi apapun, dalam kesulitan, dalam tantangan apapun. Tuhan kasih kekuatan yang selalu baru buat kita. Nah, mari kita rindukan. Saya rindu jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita mau sepakat. Mari kita mau sehati. Kita tidak berdoa untuk apa-apa, tapi fokus kita berdoa supaya Tuhan menyatakan janjinya buat kita. Amin. Supaya kuasanya dicurahkan. Saudara, saya mau katakan hari ini, Tuhan sedang membawa kita ada di kondisi akhir zaman, di mana Tuhan sudah berjanji di akhir zaman nanti Tuhan akan mencurahkan hujan akhir. Kenapa perlu hujan akhir? Hujan yang lebat, yang luar biasa akan dicurahkan. Karena kita tahu, kita gereja di akhir zaman, kita akan menghadapi tantangan yang begitu hebat. Akan semakin sulit tantangan yang akan kita hadapi, yang Tuhan mau kita gereja Tuhan. Kita akan semakin siap. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kuasa Roh Kudus yang memenuhi kita, yang mengurapi kita, sehingga kita akan mampu menjadi pemenang-pemenang. Kita akan siap menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Mulai dari Yerusalem, dari tempat di mana kita mengalami kuasa, diperlengkapi dengan kuasa, dan kita akan terus bergerak. Bahkan kita akan melakukan hal yang lebih besar. Artinya apa? Akan ada jangkauan yang lebih besar yang Tuhan akan pakai lewat hidup kita, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Yang itu yang Tuhan mau. Mari saya mau mengajak kita, jemaat Tuhan, seluruh keluarga besar jemaat Berea, dimanapun kita berada, mari kita mau ambil komitmen bersama-sama sehati selama 10 hari ini. Worship from home. Menyembah dari rumah. Kita memuliakan Tuhan dari rumah. Sama-sama kita minta hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, janji Bapa. Kita nggak berkumpul di gereja, tapi kita berkumpul bersama keluarga. Secara rohani, walaupun kita berbeda, tapi kita sedang sepakat dalam sehati seroh. Kita mau supaya kuasanya dicurahkan. Saudara, tema kita gereja Tuhan GKARI adalah apa? Dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kita akan menjadi jemaat yang semakin kuat dan berbuah banyak. Kalau kita ingin menjadi jemaat yang kuat dan berbuah, tidak ada cara yang lain. Dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Itu artinya kita sadar bahwa kita membutuhkan kuasa. Kita membutuhkan urapan Roh Kudus.
yang akan memimpin kita, yang akan menuntun kita, sehingga kita akan terus menjadi gereja yang kuat. Amin. Di tengah-tengah tantangan kita tetap bertahan. Amin. Di tengah-tengah kesulitan kita tetap berdiri tegak. Dan bahkan kita siap untuk berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya rindu, mari jemaat Tuhan siapapun engkau, orang-orang muda, keluarga, orang-orang dewasa, Tuhan, anak-anak semua kita, karena firman Tuhan berkata, pada saat-saat terakhir nanti Tuhan akan mencurahkan bukan hanya kepada orang-orang tua, tapi anak-anak, laki-laki, anak-anak perempuan, teruna-teruna. Saya percaya semuanya akan mengalami hujan akhir, mengalami pengurapan kuasa Tuhan. Dan kita rindu semua kita jemaat Tuhan, kita akan mengalami hal yang sama. Amin. Mari, yang Tuhan mau, adakah kerinduan, kehausan dalam hidup kita untuk kita mengalami seperti murid-muridnya di gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Itu juga bisa terjadi atas setiap kehidupan kita. Hari-hari ini, sekali lagi kita berkata, Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh kuasa-Mu. Yes. Haleluya, 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 haleluya. Kami rindu kuasa-Mu Bapa. Haleluya. Kuasa hadirat-Mu memenuhi kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh di hidupku, di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh di hidupku, di hidup. Mari kita mau deklarasikan dengan iman. Di tempat kita berada, di tempat kita masing-masing, kuasa Tuhan dicurahkan. Nyatakan bagi setiap kami. Kuasa Tuhan memenuhi, dicurahkan, mengalir, memenuhi setiap kita jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Mari kita mau berdoa. Haleluya. Mari rindukan, mari katakan penuhi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami rindu akan Ya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ku sembah kuduslah Tuhan yang ku sanjung. Kau mulia, mulia bagimu. Katakan ku sembah kuduslah Tuhan dan ku sanjung. Kau mulia, Saya percaya kalau Tuhan sudah menggenapi janjinya bagi murid-muridnya di gereja mula-mula, saya percaya juga Tuhan sanggup memenuhi janjinya buat kita gereja Tuhan. Amin. Yang saat ini kita ada, Ya, ketika kita
datang dengan kerinduan, membawa hati kita dan berkata, Tuhan, kami mau merindukan kuasa-Mu. Kami merindukan pengurapan-Mu yang baru turun atas kami. Tuhan katakan, mintalah. Ketika kita meminta, Tuhan akan memberikan yang kepada kita. Ketika engkau haus, engkau akan dipenuhi, dipuaskan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, di tempat kita masing-masing, mari ungkapkan kerinduan kita. Haleluya. Mari angkat tangan kita, katakan, Tuhan, kami rindukan Engkau. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, sehati kami mau sepakat, Tuhan, merendahkan diri untuk berdoa sehati, meminta kuasa-Mu, meminta pengurapan-Mu, Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 setiap jemaat Tuhan yang malam hari ini Engkau berkata rindu, merindukan pengurapan yang baru akan dicurahkan. Amin. Percaya ketika Engkau membangun kerinduan mulai malam hari ini, ya, Yesus Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, tetaplah tinggal di kota itu sampai kuasanya akan memperlengkapi kita, dicurahkan. Saya percaya kita gereja Tuhan, siapapun kita, umat Tuhan, di tempat kita masing-masing, Tuhan melihat hati kita. Amen. Tuhan melihat kerinduan kita. Dan Tuhan akan mencurahkan kuasa-Nya. Ya, Yesus Tuhan. Memenuhi kita, mengurapi kita. Amen. Sehingga kita akan menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Amen. Umat Tuhan yang tetap terus bertahan. Ya. Dipenuhi dengan sukacita surgawi. Di tengah-tengah apapun tantangan, Tuhan terus memberikan kekuatan yang baru buat kita. Amen.
Malam hari ini Tuhan kami percaya Engkau ada dan melawat kami. Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu, merupakan pesan, nasihat dan perintah. Ya Tuhan. Untuk kami juga mengalami seperti murid-murid-Mu di gereja mula-mula. Mengalami janji Bapa, menerima Amin. janji Bapa. Amin. Tuhan memberikan pesan dan perintah buat kami untuk tetap kami tinggal di Yerusalem. Ya. Tempat di mana Engkau ada dan hadir. Kami mau terus Tuhan. Sepanjang malam-malam ke depan Tuhan, kami mau mengalami, menikmati kuasa dan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga kami boleh juga menjadi gereja yang mengalami janji Bapa. Amin. Kami jujur, kami mohon, kami meminta kepadamu. Kami Ya, butuh Yesus. kuasa-Mu. Kami butuh pengurapan-Mu Ya, yang Tuhan. baru turun atas kami. Sehingga kami terus akan menjadi gereja yang berkemenangan. Amin. Gereja yang di akhir zaman yang penuh dengan tantangan, kesulitan. Ya, Kami Tuhan. mau Tuhan, siapapun kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Ya. Malam hari ini kami percaya, Kami dimanapun kami berdoa berada, akan kami dilawat kuasa oleh Tuhan. Tuhan berikan kepada kami gairah, kerinduan yang Amin. menyala-nyalakan kuasa-Mu. Amin. Biar api Roh Kudus akan membakar kami kembali. Ya, Tuhan. Akan terus memberikan gairah buat kami Tuhan malam Yes, hari ini. amin. Dalam Di nama dalam Yesus. nama Tuhan Kami Yesus. percaya di saat kami berdoa, kami percaya juga Tuhan. Seperti murid-muridnya. Tuhan, maukah Engkau memulihkan? Mungkin juga kami terus berdoa untuk pemulihan. Tapi Tuhan berkata, Engkau tidak perlu tahu kapan Tuhan akan pulihkan. Yang Ya, penting, Tuhan. tetapi kamu akan menerima kuasa. Kami percaya ketika kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Gereja Tuhan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kami percaya gereja akan punya dampak bagi bangsa ini. Amin. Dan kami percaya pemulihan terjadi bagi bangsa ini. Amin. Kuasa-Mu akan dinyatakan bagi bangsa ini Tuhan. Amin. Kami mau fokus Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu. Dicurahkan memenuhi kami. Ya. Dimanapun kami berada. Semua kami umat-Mu. Keluarga besar jemaat Berea dan semua rekan-rekan yang juga berdoa menyembah Tuhan malam hari ini bersama-sama. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan. Kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan dicurahkan melimpah buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan terus Dalam nama kehidupan Tuhan kami ke Yesus. dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya terus Tuhan, Kau berikan kepada kami ketekunan, Ya. kesetiaan Ya. untuk terus menanti janji Bapa sampai janji-Mu itu digenapi atas setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Dalam nama di dalam nama Yesus. Biarkan kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan akan terus memimpin kita, mengurapi kita Amin. sepanjang hari-hari kita. Sampai semua janji Bapa dicurahkan memenuhi kehidupan kita. Amin. Kami percaya Tuhan, kami semua di mana kami berada, Ya Tuhan. Tuhan memberikan sukacita yang baru buat kami Haleluya. dan kekuatan yang baru buat kami. Yes. Kami percaya di tengah-tengah apapun kami akan melihat kemenangan demi kemenangan, Ya. mujizat demi mujizat. Amin. Hal-hal yang dahsyat Tuhan akan buat dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih, kami menyerahkan Terima kasih. malam besok dan malam-malam selanjutnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan tetap dimuliakan di dalam nama Yesus. Dan kiranya berkat yang daripada Allah Bapa dicurahkan atas hidup kita, atas keluarga kita. Ya. Dalam nama Dalam Yesus, nama Tuhan kita Yesus. semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam, terima kasih, sampai jumpa hari Sabtu malam besok. Tuhan Yesus berkati.